Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Favian Rafiq Herusya dengan NIM 41520010091 dengan absen ganjil. Akan memprestasikan UAS algoritma dari dosen saya, yaitu Ibu Umni Salamah. Oke, seperti inilah codingan saya sebelum saya akan jelaskan semua dari atas ini sampai ke bawah. Ada fungsi di sini, ada switch case-nya juga. Untuk video flowchart akan dipisah videonya dan akan saya sambungkan videonya waktu bagian editing. Dan sekarang tanggal 18 Desember 2022 jam 8:03 pagi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan seluruh codingan saya, mulai yang pertama dari atas sampai ke bawah. Mulai dari yang paling atas ini ada include IO stream dan using namespace std. Di sini ada tipe data integer, alas, tinggi dan luas segitiga. Nah, di sini ada fungsi. Ini adalah fungsi untuk meminta input untuk diproses ke perhitungan luas segitiga. Nama fungsinya yaitu input underscore luas underscore segitiga. Nah, ini adalah kode programannya. Nah, di sini ada fungsi lainnya. Fungsinya adalah untuk menghitung luas segitiga. Nama fungsinya adalah proses underscore luas underscore segitiga. Ini adalah kode programannya. Di sini ada fungsi lagi, yaitu fungsi untuk mencetak angka 1 sampai 50. Nama fungsinya adalah cetak underscore proses underscore angka underscore 1 underscore sampai underscore 50. Nah, ini adalah kode programannya. Nah, di sini ada fungsi lagi, ini adalah fungsi untuk cetak bentuk piramid atau bola segitiga. Nah, nama fungsinya adalah cetak underscore piramid. Nah, di sini adalah kode programannya. Oke, kita akan mulai serius. Di sini udah masuk ke emailnya. Nah, di sini saya masukin tipe data integer untuk pil n, untuk bagian masukkan pilihan pil untuk switch case-nya. Tapi kita akan mulai dari awalnya dulu, yaitu saya masukin output cout, pilih salah satu titik soal nomor 1 yang berisi berapa luas segitiga. Nah, habis itu saya kasih gapnya pakai NDL, jadinya seperti ini. Nah, ya ada gapnya di sini. Nah, habis itu lanjut ke soal kedua, soal nomor 2 yang berisi bila angka kecil sama dengan 50, maka cetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50. Di sini saya pakai new line dan dikasih tab sebanyak ini, atau tujuannya tadi untuk ini biar kelihatan rapih di bagian situnya. Nah, tuh tadi new line, ke enter, habis itu kasih tab. Nah, di sini atau baru saya kasih endless lagi biar serapi yang tadi. Nah, habis itu ada statement lagi, bila angka besar dari 50 maka cetak angka bilangan bulat terbentuk piramid. Nah, di sini saya masukin statementnya, masukkan pilihan dengan input chain-nya pil n. Nah, seandainya kalau saya pilih 1, nanti akan keluarnya ini. Kalau saya pilih 2, akan keluarnya ini. Di sini saya pakai sistem CLS biar nanti bersih bagian ini semua. Contohnya saya ketik ya, apa tadi soal nomor 1. Nah, akan bersih. Itu adalah sistem CLS. Di sini saya kasih switch case untuk PLN-nya. Tadi seandainya kalau saya pilih nomor 1, nanti dapat case-nya 1, yaitu berapa luas segitiga. Nah, di sini ada pemanggilan fungsi meminta input untuk memasukkan nilai alas dan tinggi untuk nanti dihitung
untuk luas segitiga. Nah, yang dipanggil fungsinya yaitu input underscore luas underscore segitiga. Nah, ini adalah kode programannya. Nah, di sini saya masukkan output on, masukkan nilai alas dan nilai tingginya. Habis itu masukin input chain alas dan tingginya juga, biar nanti berguna saat waktu melakukan proses menghitung luas segitiganya. Nah, habis itu di sini kita memanggilkan fungsi menghitung luas segitiga. Nama fungsi yang dipanggil adalah proses underscore luas underscore segitiga. Nah, ini adalah kode programannya. Nah, ini luas underscore segitiga sama dengan alas kali tinggi kali 0,5. Kenapa saya kali 0,5? Biar kelihatan beda aja. Sebenarnya bagi dua juga bisa, cuman 0,5 menurut aku pasti gak ada yang sama. Gitu, Bu. Seandainya ya kalau alasnya 4, tingginya 4 dikali 0,5, kan alas kali tinggi tadi 4 kali 4 sama dengan 16. Dikali 0,5 berarti 16 bagi 2 sama dengan 8. Ayo kita coba. Kita pilih angka 1, nanti ke sistem CLS. Nah, kita masukin alas tadi 4, tingginya 4. Nah, jawabannya akan 8. Kenapa? Karena tadi rumusnya alas kali tinggi dikali 0,5. Jadi 0,5 nya jadi per 2 gitu. 16 dibagi 2 jadinya 8. Oke. Nah, setelah itu, nah di sini kita memanggilkan fungsi luas segitiga. Nah, di sini kita bukan fungsi, lebih tepatnya kita akan mencetak luas segitiga. Nah, di sini kita mendeklarasikan cout luas segitiga sama dengan luas underscore segitiga. Tadi saya udah bilang luas underscore segitiganya berapa, yaitu 8. Nah, jadinya luas segitiga 8 cm. Kayak tadi lagi. Kita coba lagi. 1, 4, 4. Jadi luas segitiga sama dengan 8 cm. Nah, dan udah selesai, dan jangan lupa kasih break biar nanti nggak melanjut ke bawah. Tujuan break itu untuk nge-stopinnya itu bagian case 1, dan habis itu setelahnya case 2. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke case 2. Seandainya kalau saya switch tadi, saya pilih masukkan pilihannya 2, maka akan masuk ke sini. Nah, kita mulai lagi. Saya di sini pakai tipe data integer, angka. Output nya masukkan sebuah angka, dan input scene-nya angka. Sini juga cetak angka jika kurang dari sama dengan 50. Maka kurang dari 50, nanti fungsi yang dipanggilnya adalah cetak underscore proses underscore angka underscore 1 underscore sampai underscore 50. Nah, itu terjadi karena kita input angkanya kurang dari sama dengan 50. Jadi seandainya kalau aku naruh 1, nanti akan kepanggil ini karena if angka kecil sama dengan 50. Nah, kalau seandainya itunya angkanya di atas 50, yaitu 51, nanti akan lanjut ke else, yaitu cetak dinamit. Karena di sini kurang dari sama dengan 50, jadi kalau saya tulis 50, angka 50, jadinya tetap akan fungsi yang kepanggil adalah cetak underscore proses seperti ini. Nah, seperti inilah kode programannya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu lebih jelasnya. For in i sama dengan 1. Jika i kurang dari 50, maka increment i ditambah 1. Nah, habis itu ditambahin cout 1. Jadi maksudnya kayak kan kita ini kan 50. Nah, tapi i-nya tuh udah 1 gitu. Kalau seandainya i-nya tadi itu angka, tadi yang bawah itu, maka akan beda lagi karena i-nya udah 1, berarti udah mutlak i-nya 1 gitu. Nah, ini akan terus. Tadi kan i sama dengan 2 karena increment tadi tambah 1 jadi 2. I jadi 2 kurang dari 50 berarti masih bisa
berarti ditambahin lagi incrementnya jadi 3 dan sampai 50 karena ini kurang dari 50. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya jadi seperti ini, jadi 1 sampai 50. Contohnya 2. Kita pilih 50 dah. Karena kan tadi kan 50 kan. 50. Nah, akan terhitung jadi segini. Nah, di sini juga saya juga kasih spasi juga biar lebih rapi, ada jarak. Nah, seperti itulah cetak angka jika kurang dari sama dengan 50. Nah, habis itu gimana kalau lebih dari sama dengan 50, yaitu 51 atau 100 atau 1000, maka else fungsi yang dipanggil adalah cetak underscore piramid. Nah, kita akan naik lagi. Nah, ini adalah fungsi cetak piramidnya, kode programannya. Nah, di sini mutlak ya, in angka sama dengan 50. Jadi udah nggak bisa diubah lagi. Nah, for, dan di sini saya pakai for data tipe data integer baris sama dengan 1. Jika baris kecil sama dengan 4, maka baris diinkrementkan. Nah, di sini kan baris sama dengan 1, berarti 1 kecil sama dengan 4, iya. Nah, berarti baris nanti akan jadi 2. Nah, habis itu kita lihat lagi ada perulangan lagi, dan nyata masih ada. Di sini ada integer kolom, value kolom sama dengan 1. Kolom kecil sama dengan 5 kurang baris. Berarti kolom tadi sama dengan 1 kecil sama dengan 5 dikurang 1. Berarti 1 kecil sama dengan 5 kurang 1 berarti 4, berarti masih bisa. Berarti kolomnya diinkrementkan. Nah, habis itu langsung dicetak cout-nya angka tersebut gitu. Jadi karena ini ada angka berarti 50, berarti terhitungnya 50 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai 2, anggap aja 51 tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, akan terus mengurang lagi tadi baris sama dengan 2. Jika baris 2 kecil sama dengan 4, baris diinkrementkan. Karena benar jadinya barisnya diubah jadi 3 lagi, dan kolom tadi 2 kolom kecil sama dengan 5 dikurang baris 2 kurang sama dengan 5 dikurang 2, 3, berarti masih bisa. Berarti kolomnya diinkrementkan jadi 3. Nah, di sini akan hasilnya seperti ini kalau kita terus menghitung. Nah, lebih contoh lebih gampang lagi karena ini 1 sama 4 dan sama dengan 1 2 3 4, jadinya cuma bisa 4 aja gitu terproses di sininya. Nanti habis itu turun dan sampai 59 mentoknya, karena nggak bisa karena baris nggak bisa, karena baris lebih dari kecil sama dengan 4 dan kolomnya kecil dari sama dengan 5, jadinya sudah nggak bisa tambah lagi, dan 59 ini adalah nilai mentoknya. Nah, dan tadi saya lupa di sini cout endless-nya tadi, seandainya kode itu nanti bawa ke bawah lagi tadi bagian cout-nya, habis itu ngitung lagi kayak sampai 3 kali, sampai 2, sampai bentuknya 59 seperti itu. Nah, seperti itulah codingan saya hari ini. Sekarang jam 9.43, saya udah selesai codingnya jam 7, jam 8 lebih tepatnya. Dan ya, jika seandainya saya ada kesalahan ngomong, mohon minta maafnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.